Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam seri khotbah kebangkitan Kristus. Nah, hari ini Tuhan akan mengajar kita kemenangan atas sebuah persoalan hidup yang sering mengalami yang kita alami, yaitu mengatasi kekecewaan. Coba slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertama kita harus tahu bahwa semua orang bisa mengalami kekecewaan. Di dalam foto ini saya lihat ada perempuan, ada anak-anak, orang dewasa, bahkan ada gambarnya Menteri BUMN, Erick Thohir. Dia kecewa ketika PSSI kalah dalam Piala Dunia. Jadi kekecewaan itu bisa dialami siapa saja. Apakah dia seorang yang terdidik, seorang yang kurang pendidikan, seorang yang pintar, atau seorang yang biasa-biasa, dia bisa kecewa. Anak kecil juga bisa kecewa. Orang tua mengalami kekecewaan. Bahkan mereka yang kita pikir seorang rohaniawan pun bisa kecewa. Jadi bukan hanya jemaat yang bisa kecewa, pendeta pun bisa kecewa, saudara-saudara. Jadi kekecewaan adalah sebuah pengalaman hidup dari setiap orang. Ini yang pertama harus kita sadari. Ketika kita mengalami kekecewaan, kekecewaan itu adalah sebuah pengalaman yang selalu dialami siapapun. Tapi yang kedua adalah akibat daripada mengalami kekecewaan. Kita perlu sadar kalau orang sedang kecewa, maka yang terjadi adalah seperti ini nih, marah dia, bisa marah. Ya, dia marah atau bertengkar. Nah, kalau kita kecewa dengan seseorang, kita bisa jadi bertengkar dengan dia, marahan dengan dia. Di keluarga juga begitu, suami istri bisa bertengkar hanya apa? Karena kecewa. Orang tua dengan anak bertengkar karena apa? Karena kecewa. Orang tua kecewa kepada si anak kecewa kepada orang tua. Pertemanan bisa terputus. Nah, saudara-saudara, tapi yang paling mengerikan adalah kalau kita kecewa, kita bisa seperti orang yang sedang duduk ini, menyendiri, mengasingkan diri. Saya kecewa, udahlah, nggak usah lagi lah kumpul-kumpul sama teman. Ngapain? Saya hanya selalu jadi masalah. Saya kalau kumpul dengan mereka, saya jadi sakit hati. Akhirnya mengasingkan diri. Saudara-saudara, ini gambar orang yang laki-laki yang menundukkan diri. Jadi kekecewaan bisa berakibat sangat buruk. Semakin kuat kita mengalami kekecewaan, semakin buruk akibatnya dalam hidup kita. Persahabatan bisa putus. Bahkan kepada Tuhan kita bisa marah. Kita merasa semuanya hal-hal rohani sia-sia. Memang itulah, semakin berat kekecewaan kita, semakin berat akibatnya. Nah, yang ketiga yang perlu kita pahami adalah di dalam firman Tuhan, ini di bacaan kita, Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 17, coba mari kita baca dulu. 1, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid. Oh, slide-nya. Terus. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, saudara-saudara, ini dua murid Tuhan Yesus yang dipercaya sebagai dari kelompok 70 murid. Jadi Tuhan Yesus punya kelompok-kelompok dalam pemuritannya. Kelompok 12 itu 12 rasul, kemudian di luar 12 rasul ini ada kelompok 17 saudara-saudara,
kelompok 70 orang, lalu di luar kelompok 70 orang ini ada kelompok 120 orang. Ya. Nah, di sini dikatakan nama dari salah satunya itu Kleopas. Kita lihat, ini sesudah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di pagi hari kebangkitan Tuhan Yesus, mereka dikatakan di dalam ayat 13, pergi meninggalkan Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu tempat beribadah. Yerusalem itu tempat penyembahan kepada Tuhan. Tapi bagi para murid-murid, Yerusalem itu semacam markas besarnya, saudara. Ya. Apa namanya? Ya, markas besarnya. Tempat mereka selalu berkumpul, tempat mereka selalu diajar oleh Tuhan Yesus, tempat di mana mereka selalu berdoa, bersekutu. Tapi karena kecewa, mereka meninggalkan Yerusalem. Lalu yang kedua kita melihat, karena mereka dipenuhi dengan kekecewaan, waktu Yesus mendatangi mereka dan bertemu dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka, firman Tuhan berkata dalam ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi kalau orang kecewa, saudara-saudara, kecenderungannya adalah lari. Ya, melarikan diri dari situasi, melarikan diri dari pergumulan, melarikan diri dari persoalan. Bisa dia lari meninggalkan Tuhan, dia lari dengan mabuk-mabukan, dia lari dengan berjudi, dia lari dari persekutuan. Tetapi yang kedua, dari pengalaman kedua murid ini kita melihat, mereka juga menjadi tidak mengenal Yesus. Padahal mereka sudah bergaul 3,5 tahun. Dikatakan di sini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi betul kan? Kalau pikiran kita kalut, penglihatan kita jelas atau bagaimana? Tidak jelas. Melihat situasi pun jadi tidak jelas. Tidak kenal orang, saudara-saudara. Ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa mengenali seseorang kalau kita dipenuhi dengan kekecewaan. Lalu yang ketiga, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka apa? Sukacita. Oh, murah. Cemberut, saudara. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang cemberut, sadarlah dia lagi kecewa. Itu sederhana sekali. Ciri orang yang kecewa di sini disebutkan oleh firman Tuhan ini, dia meninggalkan persekutuan, dia tidak bisa mengenali dengan benar apa situasi yang terjadi. Yang ketiga, murah. Kalau saudara senang, tidak akan murah. Kalau Anda bersyukur, Anda tidak akan murah. Itu otomatis. Makanya di dalam dunia kecantikan dikatakan, kecantikan itu bersumber dari mana? Kecantikan batin. Kalau batiniahnya cantik, wajahnya pasti berseri-seri. Ya, walaupun glowingnya itu apa? Kurang. Ya, tapi biarpun dipoles dengan apa itu? Amplas. Tidak akan berseri-seri. Karena apa? Di dalam batinnya penuh dengan kekecewaan. Ya, setebal apapun kosmetiknya, kalau batinnya itu kecewa, nggak berseri-seri, saudara. Tapi orang yang bangun dengan hati yang penuh syukur, belum mandi, belum pakai kosmetik, saing. Ya. Jadi kita bisa melihat ya tentang kebenaran ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kekecewaan? Mari kita lihat. Kita baca ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Saudara-saudara, yang pertama yang menyebabkan kedua murid ini kecewa, mereka salah kenal siapa Yesus. Di sini dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret,
dia adalah seorang apa? Seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa. Jadi mereka hanya mengenali Yesus sebagai seorang nabi. Nabi yang penuh kuasa, saudara-saudara. Nabi yang perkataannya adalah perkataan yang berotoritas. Padahal Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat sesudahnya, yaitu di mana Tuhan berkata, di dalam, coba mari kita lihat, di dalam, buka Alkitabnya ya, tidak ada di slide itu, ayat 25. Mari kita baca ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi di sini kita membaca bagaimana Yesus, Tuhan kita, menjelaskan kepada para murid bahwa Yesus yang mereka pikir sebagai nabi itu seharusnya tidak boleh menderita karena dia penuh kuasa Tuhan, dia mengajar dengan penuh otoritas. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus Mesias itu harus menderita. Salah kenal, saudara-saudara. Sering sekali kekecewaan datang sebenarnya akibat daripada kesalahpahaman. Bukan karena sebuah sesuatu yang sebenarnya salah, tapi kesalahpahaman di dalam pikiran kita. Kita salah mengenali seseorang. Kita salah berpikir tentang seseorang. Jadi mereka salah berpikir tentang siapa Yesus. Kemudian slide berikutnya kita baca sama-sama dari ayat 20 sampai 21. Kita baca selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi yang pertama mereka hanya mengenal Yesus sebagai nabi, padahal Tuhan Yesus berkata, dia bukan sebatas nabi tapi Mesias. Mesias yang harus menderita baru dimuliakan, saudara-saudara. Lalu yang kedua kita membaca dalam ayat 21. Mari coba, ini sering sekali yang terjadi dalam kekecewaan kita kepada Tuhan maupun sesama. Kita baca sama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Apa harapan mereka, saudara? Harapan mereka Mesias itu atau Yesus itu adalah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Dari mana? Dari penjajahan Romawi. Jadi mereka punya harapan bahwa Yesus yang penuh kuasa Allah itu, yang berotoritas dalam pengajarannya itu, akan menjadi pahlawan bagi bangsanya, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi mereka hanya berpikir dan mengharapkan kebebasan jasmani. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya dulu waktu mau menikah itu berpikir kalau saya akan nikah, maka saya tidak perlu lagi cuci baju. Karena sudah punya istri, ya kan? Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Harapan saya itu tidak terjadi. Malah baju yang harus dicuci jadi 2. Baju saya, baju istri. Karena waktu istri saya hamil, itu muntah terus, saudara. Muntah terus, nggak bisa berbuat apa-apa. Bayar pembantu, kami nggak punya duit. Apakah saya harus kecewa karena itu? Tentu tidak. Ya, karena istri saya kerjakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi mungkin istri saya juga kecewa sama saya. Karena berpikir apa? Oh, saya sudah punya suami. Suami saya akan terus bersama saya, menemani saya, melindungi saya. Tapi dia kecewa. Kenapa? Saya punya teman, saudara, sahabat baik.
sejak masih kuliah, masuk kuliah menjadi sahabat sampai dia meninggal menjadi sahabat. Kami menikah, dia yang ngatur acara, dia jadi MC, dia menikah, saya ngatur pernikahannya juga dalam pemberkatan gereja. Nah, saudara-saudara, jadi begitu kami menikah, persahabatan kami tidak langsung putus atau renggang. Saya lebih dengan sahabat ini lebih dekat. Sering istri saya tinggal pergi nonton sama teman ini. Sahabat ini laki-laki loh ya, sahabat laki-laki bukan perempuan. Saya tahu istri saya kecewa. Kenapa? Yang dia harapkan tidak seperti yang kenyataannya. Saudara-saudara, bukankah itu sering terjadi? Yang membuat kita kecewa terhadap seseorang, kenapa? Kita terlalu berharap melebihi daripada yang bisa dia lakukan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi nggak suka cita, jadi muram. Ya, hanya karena masalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua orang ini mengalami hal yang sama. Mereka berharap Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Ada banyak orang juga berpikir sama dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah penyembuh saya, dia adalah melakukan mujizat untuk menyembuhkan dari penyakit. Nah, ketika penyakitnya tidak sembuh-sembuh, dia mulai mempertanyakan, Tuhan itu sayang sama aku atau punya kuasa enggak? Kalau dia sayang, kenapa tidak dia sembuhkan penyakitku ini? Dokter sudah memvonis saya harus berobat tiap hari, tiap bulan. Saudara-saudara, bisa kecewa sama Tuhan. Kalau berpikir bahwa Tuhan itu hanya untuk ngurusi penyakitnya dia. Kalau kita juga umpamanya kecewa, Tuhan, saya sudah berdoa Tuhan supaya ini yang terjadi bagi anak saya. Ini yang harusnya terjadi bagi anak saya. Tapi engkau tidak jawab. Kecewa sama Tuhan. Kau dengar nggak Tuhan? Mana janjimu itu Tuhan? Benar nggak janjimu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Padahal bicara tentang anak itu, yang bertanggung jawab mengurus anak itu Tuhan atau orang tuanya? Betul. Betul nggak tuh? Orang tua atau Tuhan yang ngurus? Ya, Tuhan melalui orang tua. Ya. Jadi jangan selalu salahkan Tuhan mengenai anak-anak kita. Mungkin kita yang salah mengasuh anak kita, mendidik anak kita. Ya, itu kan masalah sekeluarga sekarang ini, masalahnya kan soal apa, saudara? HP kan? Itu semua keluarga sekarang masalahnya HP. Di anak-anak itu semuanya HP. Nah, tapi itu karena apa? Karena orang tuanya juga masalahnya di HP. Bangun pagi-pagi yang dicari HP. Nah, sebelum tidur juga HP. Tidur sama siapa? HP juga. Jadi wajar kalau nanya begitu. Ya kan? Ya. Nah, saudara-saudara, maksud saya adalah kalau kita berpikir kenapa Tuhan ini terjadi, kita harus sadar. Ya, yang Tuhan urusi adalah kita memberkati kita. Tapi apakah kita mengelola berkat Tuhan itu dengan baik atau tidak? Itu masalahnya. Amsal mengatakan orang rajin tidak akan kekurangan. Orang malas pasti kekurangan. Rajin belajar, kurang ilmu. Itu kan. Rajin menabung, ada tabungan. Ya. Tidak rajin menabung, kekurangan. Sebenarnya itu ada dalam filosofi orang tua kita. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Itu kan prinsip ekonominya orang tua kita dulu. Artinya jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jadi sederhana, saudara-saudara. Tuhan berkati kita, mari kita nikmati berkat itu.
Sekecil apapun itu kita tahu tidak boleh pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Itu mujizat. Itu mujizat. Tapi pergumulan anak muda sekarang kan tidak begitu. Ya, saya ngobrol dengan pendeta Sandy beberapa hari yang lalu soal pinjol. Dia berkata, kenapa anak orang bisa kena terjerat pinjol? Apa bunganya besar? Saya bilang, bunganya bukan besar, Bang. Ya, kecil, sama seperti kartu kredit. Masalahnya anak muda itu lupa bahwa pinjol itu bukan sumber pemasukan. Itu hutang. Dia pinjol di sini, dia pakai pinjol untuk beli headset umpamanya kan. Oh, enggak terlalu mahal, 200.000, 300.000. Dia bisa bayar karena pemasukannya 500.000. Tapi sebelum lunas headsetnya, dia beli HP yang baru. 1.500.000. Cicilan lebih besar daripada penghasilan. Nah, supaya bisa bayar, pinjol lagi ke tempat lain kan? Pakai uang pinjol, bayar, pinjol. Akhirnya apa? Terjerat hutang pinjol. Nggak bisa bayar, datang dekolektor, diancam, ditelepon, stres. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat Tuhan memberkati kita, sungguh-sungguh memberkati kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa Dia ingin kita bertanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan berkat hidup kita ini. Saya harus jujur Bapak Ibu, kalau saya banyak sakit sekarang, itu bukan karena saya tua, tapi akibat masa muda saya yang salah. Masa muda yang salah. Saya bertobat itu mungkin sekitar usia 21 atau 22 tahun. Nah, dalam usia sebelum pertobatan itu, kehidupan saya itu di jalanan, minuman keras, hisap ganja, minum obat macam-macam, dan yang lain-lain. Kalau setiap kali saya ke dokter, selalu bertanya dokter, Bapak merokok? Saya bilang, enggak dok. Ah, yang benar Pak. Saya sudah dari tahun sekian tidak merokok. Oh, dia bilang sebelumnya perokok berat. Ya, tapi kan saya bilang, sudah sembuh dok. Oh enggak, dulu yang Bapak pakai dulu itu tetap ada sisanya sekarang. Nah, jadi semua yang terjadi di masa tua kita itu akibat dari apa? Kehidupan masa muda kita. Itu prinsipnya. Jadi kalian yang masih muda-muda, jagalah kehidupan kalian. Kalau mau tuanya sehat, ya mulailah olahraga terus, rajin olahraga, ya kan? Bukan supaya cantik badannya, ada ototnya, ada apa itu. Itu bukan tujuannya, bukan. Kalau bisa seperti itu bagus. Tapi Tuhan mau supaya tubuh kita dipersembahkan kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Jadi jangan salah persepsi tentang Tuhan dalam hidup kita. Jangan salah pengharapan terhadap Tuhan tentang kebutuhan kita. Dia berjanji memenuhinya. Tapi Dia menginginkan kita bertanggung jawab untuk setiap rupiah yang kita berikan. Yang Tuhan kita terima dari Tuhan. Itu artinya apa? Kalau saudara kerja, jagalah, rawatlah pekerjaan saudara dengan baik-baik. Bahasa di dalam media sosial itu, cintailah pekerjaanmu, maka engkau akan sukses. Cintai. Kuliahmu, cintai kuliahmu. Pelajaran sekolahmu, cintai ke sekolah. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, kalian akan maju sebagai orang muda. Nah, kita yang orang tua yang sudah berkeluarga, cintai keluarga kita. Pasti bahagia. Tapi kalau saudara cintai di luar keluarga saudara, hancur itu keluarga. Betul. Betul. Hancur itu keluarga. Tapi kalau kita cintai keluarga kita, kita pasti bahagia. Jadi orang bisa mengalami kekecewaan akibat salah kenal, salah pengharapan. Nah, bagaimana supaya kita menang atas kekecewaan? Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar ada dua
ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, mari kita lihat dulu bahwa kedua murid ini di akhir bacaan kita menjadi orang yang bersuka cita. Kita baca 31 sampai dengan 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian bacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa kedua murid yang tadinya muram, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, meninggalkan Yerusalem, tidak kenal Yesus. Sekarang mereka memiliki hati yang berkobar-kobar. Di dalam ayat 31. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu mereka sekarang bangkit, tidak meneruskan perjalanan ke desa yang mereka hendak tuju, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke markasnya, saudara-saudara. Mereka kembali ke rumah Allah. Mereka kembali ke bait suci. Mereka beribadah di sana. Mereka menyukakan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka kenal Yesus. Bagaimana mereka mengenal dia pada waktu yang memecahkan roti. Nah, bagaimana mereka bisa sampai kepada titik kemenangan atas kekecewaan itu? Bagaimana mereka bisa menjadi seorang pemenang dari rasa kecewa yang hebat itu? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kita baca Lukas 24 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita berjalan bersama Dia. Ketika ada orang-orang yang sedang mengalami kekecewaan, Tuhan Yesus tidak tinggal diam, saudara-saudara. Tuhan Yesus memperhatikannya. Karena itu dia dalam kemurahan hatinya, dalam kasihnya yang dalam itu, kepada orang-orang yang hidup dalam kekecewaan itu, dia menghampiri mereka, berjalan bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kedua murid ini meninggalkan Yerusalem, tapi tangan kasih Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Hati Tuhan tidak menjadi benci kepada mereka. Hati Tuhan digerakkan untuk datang kepada mereka. Dan mereka tanpa sadar berjalan bersama Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi seorang pemenang dari kekecewaan, dari pergumulan hidup, kita harus berjalan bersama Yesus. Ada banyak Alkitab yang mengatakan kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia akan menginjak-injak musuh kita. Dia akan menghancurkan persoalan-persoalan kita. Dia akan mengatasi masalah-masalah kita. Ketika bangsa Israel berperang dengan musuh-musuhnya, Tuhan selalu berkata, jangan meninggalkan aku. Tetaplah percaya kepadaku. Engkau tidak perlu berbuat apa-apa. Aku akan bertindak mengalahkan musuh. Saudara-saudara, ini yang pertama. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Setiap hari. Setiap hari. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Baik senang maupun susah, jalan serta Yesus. Ini yang pertama yang harus Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita lakukan. Lalu yang kedua, saudara, kita baca 25 sampai dengan 26. Mari, slide berikutnya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara, ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan mau kita punya pengenalan akan dirinya sesuai dengan firman-Nya. Mari saudara-saudara, kita tidak menjadi umat yang bodoh, yang hanya melihat kalau saya percaya Yesus, persoalan saya beres semua. Siapa bilang? Yesus tidak pernah berkata begitu. Yesus berkata, jika kau mau jadi muridku, mari datanglah kepadaku, pikul salibmu setiap hari, dan ikutlah aku. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada dua suara yang terus berbicara kepada kita. Yang pertama, Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku. Dan kalau engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak bercacat celah, engkau akan kuberkati. Tapi yang kedua, saudara-saudara, si iblis berkata, kalau engkau mau kerajaan dunia ini, kalau engkau mau kekuasaan dunia ini, kalau engkau mau kekayaan dunia ini, ikutlah aku, sembahlah aku. Suara itu suara yang berbeda. Di dunia medsos saudara mendengar bagaimana orang berkata, ikutlah pelatihan ini, saudara akan dapat cuan. Ikutlah ini, dapat cuan, dapat duit, dapat duit. Itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, pikullah salibmu setiap hari dan ikutlah aku. Itu bukan berarti tidak ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Saudara-saudara, makanya kalau di gereja kita tidak selalu khotbah tentang pasti diberkati, pasti diberkati. Waktu bicara tentang perpuluhan itu hanya harus dilakukan dalam iman sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan transaksi. Kalau saya kasih perpuluhan, saya diberi 100 kali lipat, atau 10 kali lipat. Bukan begitu. Kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Amin. Tuhan sanggup melakukan kesembuhan dengan mujizatnya. Amin. Saya orang yang disembuhkan mujizat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saya orang yang pernah divonis dokter kanker lambung. Dan saya tidak makan obat apa-apa. Saya hanya percaya firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi hati yang sedih mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya percaya itu. Dan saya sampai hari ini, tanpa obat kanker, saya bisa sehat sampai hari ini. Dokter berkata, saudara-saudara, kan Bapak begini jantungnya, begini jantungnya. Saya minum obat jantung, lemas. Saya minum pencair darah, tengah malam mimisan. Akhirnya saya lakukan apa? Saya stop. Puji Tuhan, masih bisa berkhotbah sampai hari ini. Ya, saudara-saudara. Kaki saya bengkak, dokter berkata, Bapak harus dirujuk ke haramatan kita. Surat rujukannya masih ada, saudara-saudara. Tapi saya tidak pergi, sudah 2 bulan. Karena katanya harus dioperasi. Saya masih bisa jalan, saya masih bisa nyetir. Saya percaya mujizat Tuhan. Kita harus percaya mujizat Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus bukan untuk melakukan mujizat-mujizat saja dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal, hidup penuh damai sejahtera bersama dengan dia. Itulah tujuan utamanya. Saudara-saudara, kalau saudara umpamanya punya suatu saat terjadi kejadian, saudara tahu di sebuah ladang ada harta karun. Tapi itu ladang orang. Apa yang saudara lakukan? Saudara gali, saudara bisa dipukuli. Cara satu-satunya apa? Jual semua kekayaan kita, kita beli ladangnya itu. Jadi apa yang ada dalam diri kita, kita jual. Kenapa? Kita tahu harta yang di ladang itu jauh lebih mahal. Kita beli. Itu jadi milik kita. Pernahkah saudara berpikir keselamatan, hidup kekal, penuh damai sejahtera dengan Tuhan itu harta yang paling mahal?
Dan itu yang diberikan Yesus. Dia tetap tabib di atas segala tabib yang melakukan mujizat. Dia tetap Tuhan yang sanggup memberkati kita untuk tidak kekurangan. Dia sanggup melakukan mujizat 5 roti 2 ikan berlipat kali ganda untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki saja. Tapi kita tahu bahwa tujuan Yesus bukan untuk itu. Tujuan utamanya adalah menjadi juru selamat dunia. Juru selamat saudara. Dia sanggup memberkati pekerjaan saudara. Dia sanggup mempromosi saudara. Dia sanggup menjadikan saudara kepala dan tidak ekor. Itu tidak bisa disangkal. Harus percaya itu. Tetapi kalau saudara masih di ekor dan belum jadi kepala, jangan kecewa sama Tuhan. Dia telah melakukan dan memberi yang lebih daripada kepala. Dia telah memberikan hidupnya. Mati di atas kayu salib bagi kita. Jadi kita harus belajar Alkitab dengan baik. Nah, sayang kemarin ada pengajaran doktrin keselamatan. Bapak Ibu tidak mau ikut. Ada beberapa orang yang ikut. Tapi kita kan ada pengajaran setiap bulan. Jadi mari kita coba ikut. Yang ketiga, mari kita baca sama-sama ayat 29 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan mau kita bersekutu yang mendalam dengan dia. Dalam kebiasaan banyak bangsa-bangsa, saudara-saudara, termasuk orang Israel, termasuk orang Indonesia, hanya orang-orang yang dekat makan bersama. Di sini Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan 2 murid. Dan ketika mereka makan, ketika Yesus memecahkan roti, memberikannya kepada mereka, mereka mengenal, oh ini Tuhan Yesus. Bagaimana saudara bisa mengenal seseorang dengan baik? Dengan bergaul dengan dia. Kalau mau kenal dengan baik anak kita, bergaullah dengan anak kita. Kalau mau kenal baik tentang suami kita, istri kita, bergaullah dengan pasangan kita. Dia dengan baik. Hal yang sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, punya hubungan yang kuat, hubungan yang erat, hubungan yang begitu luar biasa, hanya lewat bergaul dengan Tuhan. Bagaimanakah bergaul dengan Tuhan? Baca firman-Nya, berdoa, terjadi percakapan. Waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, karena itu jangan lebih panjang doanya daripada baca Alkitabnya. Doanya 1 jam, saudara-saudara. Ngatur-ngatur Tuhan lagi kan. Tuhan, inilah yang kau lakukan. Tuhan, inilah kau lakukan. Inilah kau lakukan. 1 jam. Baca firman-Nya berapa menit? 3 menit. Langsung ngantuk. Bagaimana bisa kenal dia? Anda yang bicara banyak sama Tuhan, bukan Tuhan yang banyak bicara dengan saya. Jadi kalau saudara merasa kepanjangan khotbah saya hari ini, hati-hati loh. Biasanya pendek dong khotbah saya, Pak. Jadi hari ini saya semangat sekali, karena saya pikir ini betul-betul memberkati saya dan juga pasti Bapak Ibu juga. Sebagai penutup saudara-saudara. Jadi kita tahu. Yang membuat kita sering kecewa karena apa? Salah dalam pengenalan. Yang kedua, salah dalam pengharapan. Ya, jadi mari kita realistis bahwa hidup ini tidak seperti sesempurna yang kita harapkan. Termasuk dalam keluarga, termasuk dalam pergaulan, termasuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa tidak seperti yang kita inginkan selalu. Tapi kita akan bisa menjadi orang yang terus mengalami sukacita, kegembiraan dan iman yang teguh. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kalau kita mengerti dan mengenal Yesus sebenarnya seperti firman-Nya. Dan yang ketiga, kalau kita bersekutu dengan Dia lewat persekutuan, doa dan firman yang kita lakukan. Pasti jadi pemenang, amin. Karena Kristus telah menang dari maut. Mari kita berdoa.